Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunika Salwa, saya Duta SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang. Di video kali ini kita akan menjelaskan atau mereview lab keperawatan yang ada di SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang. Jadi seminggu sebelum praktikum itu kita diberikan materi, penjelasan dan juga arahan tentang praktik yang akan kita praktikan. Nah, di SMK Bakti Kencana Soreang ini memiliki 2 lab keperawatan dan juga 1 gudang tempat menyimpan alat-alat praktikum. Sebelum praktik kita akan membawa dulu alat dan bahan yang tersimpan di gudang keperawatan. Ayo kita kepoin. Sebelum masuk gudang, kita harus mengikuti tata tertib yang terdapat di sini ya. Kita harus lepas dulu alas kaki. Assalamualaikum. Ibu. Di sini ada ibu yang mengajar di keperawatan SMK Bakti Kencana Soreang. Kita kenalan dulu. Ini yang pertama ada Ibu Ares yang mengajar praktikum KDTK kelas 12 dan juga 11. Ada Ibu Risna yang mengajar KDTK kelas 10 dan 11. Dan ada Ibu Selvi yang mengajar KDM kelas 12 dan juga KDTK praktik kelas 10 dan 11. Nah, di sini tersimpan banyak alat kesehatan sesuai yang dibutuhkan siswa untuk praktikum. Nah, kita ke lemari yang ini dulu. Di sini tersimpan untuk alat-alat personal hygiene ya yang dibutuhkan. Ada shampoo, ada hand body, ada pasta gigi, dan alat-alat kesehatan yang digunakan lainnya. Seperti gelas dan juga ada tempat makan. Lalu di sini ada kulkas, tempat menyimpan apa ini? Di sini biasanya tersimpan untuk mengompres, untuk kompres dingin ya, kompres es. Disimpan di sini terlebih dahulu. Di sini juga ada alat-alat bahan-bahan yang untuk personal hygiene lainnya. Ada juga Nirbecken, ada bel untuk pasien saat memanggil perawat, ada semprotan desinfektan, ini ada untuk air panas. Di sini ada alat-alat yang sudah disediakan ya, sepertinya ini bekas USK kelas 12 yang dulu. Ini ada tangan buat praktik menyuntik. Ada tengkorak manusia. Ini digunakan saat kelas 10 ya, pas praktik kelas 10. Saat belajar anatomi fisiologi kita menggunakan ini. Ada untuk keramas. Ini manekin si Neng. Biasanya kita manggilnya si Neng. Ada dede bayi juga. Ini ada tromol, tempat menyimpan kasa steril. Kasa yang sudah disterilkan disimpan di sini. Bisa dilihat bentuk kasanya. Ini namanya korentang ya, untuk mengambil kasa yang sudah disterilkan tadi untuk digunakan saat praktik. Ini ada kursi roda yang digunakan saat praktik memindahkan pasien ke, misalnya mau pulang atau sebaliknya, digunakan ini. Sekarang kita ke lemari yang sebelah sini. Di sini terdapat alat tenun seperti spray, baju-baju pasien, ada selimut mandi. Bisa dilihat. Banyak cermin juga ya. Cermin juga digunakan saat praktik.
Di sini juga sama tempat menyimpan alat-alat tenun. Ada handuk. Terdapat pentem untuk praktik. Ada masker, handscoon, tisu, hair dryer untuk praktik mengkeramasi, dan banyak handuk. Sekarang kita ke belakang. Di sini adalah salah satu lemari yang digunakan untuk menyimpan salah satu set untuk praktik. Misalnya di sini untuk praktik menyiapkan tempat tidur. Di sini udah ada beberapa set. Jadi bisa kalau misalnya kita lupa bisa dilihat di sini. Tapi kalau mau diambil saat praktik nanti kita harus membereskan lagi untuk di sini. Di sini ada set untuk mencuci rambut. Bisa dilihat. Di sini untuk memandikan pasien yang di atas. Ada bedpan dan juga urinal. Ini untuk menolong pasien BAB dan BAK. Di bawah juga ada untuk memotong kuku, untuk praktik memotong kuku. Nah, di sini ada talang untuk mengkeramasi pasien. Ada banyak apa ini? Ember-ember, ada gayung, ada kompor, ada dispenser. Ini kom ya, untuk menyimpan air pada saat praktik. Kalau misalnya kita memandikan pasien, airnya kita simpan di sini. Ini ada juga baki dan pengalas yang sudah disimpan seperti ini. Jadi nanti kita tinggal ambil. Biasanya tersimpannya terpisah. Ini yang pengalasnya biasanya di lemari ada khusus untuk perlak pengalas seperti itu. Setelah mengambil alat-alat yang diperlukan untuk praktikum tadi, kita langsung memasuki lab untuk praktik. Nah, ini merupakan lab 1 ya, sesuai peraturan. Nah, ini ada peraturannya, kita harus patuhi. Buka alas kakinya ya. Di sini disediakan sandal untuk siswa yang praktik. Nah, kita langsung lihat saja. Di sini ada 4 bed. Dan ini tersedia satu set alat ya, bekas praktik. Nah, di sini namanya troli mandi. Ini untuk menyimpan alat kom yang berisi air yang digunakan saat praktikum yang menggunakan air. Ini kom yang tadi ada di gudang. Ada kipas angin. Ini meja pasien ya. Bisa juga digunakan saat praktikum. Saat kita memandikan pasien, ini digunakan untuk menyimpan handuk. Bisa juga untuk menyimpan obat-obatan. Obat-obatan pasien. Nah, ada oksigen, bisa dilihat. Ini isi semuanya ya. Ini namanya troli tindakan yang digunakan untuk tindakan misalnya memberi makan pasien. Nah, kita simpan makanannya di sini untuk memudahkan pasien. Lalu di sini kita ada troli. Nah, di sini tempat untuk menyimpan alat-alat saat praktikum. Jadi saat kita praktik, kita menyimpan alat di sini, lalu kita cuci tangan terlebih dahulu ke wastafel yang ada di sana.
Ini merupakan contoh satu set alat untuk mengompres ya, mengompres dingin. Ini barangnya yang tadi kita bisa simpan di kulkas, tempat menyimpan ini. Ini merupakan meja pengawas yang akan menilai kita saat praktikum. Jadi beliau melihat kita praktik di sana. Ini ada wastafel untuk cuci tangan sebelum praktik atau sesudah praktik. Ada sabunnya juga. Lalu ini ada tempat mensterilkan alat ya, sterilisator. Nah, ini digunakan untuk mensterilkan alat yang setelah kita gunakan untuk praktik. Ada timbangan. Ini serum. Biasanya kalau kita praktik itu harus menutup serum. Semuanya ditutup untuk menjaga privasi pasien. Jadi kurang lebih seperti itu keadaan di Lab 1 SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang. Fasilitas di Lab 1 ini terdapat AC, ada 2 kipas angin dan juga CCTV. Nah, sekarang kita berada di Lab 2 Keperawatan SMK Bakti Kencana Soreang. Kita langsung masuk aja ya, kurang lebih sama seperti di Lab 1 keadaannya. Kita buka dulu alas kaki. Nah, di sini kurang lebih sama ya keadaannya seperti di Lab 1. Lab 2 ini, jadi sekarang kita berada di Lab 2 SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang, kurang lebih sama keadaannya, bisa dilihat. Yang membedakan hanyalah ruangannya saja yang terpisah. Nah, jadi harus diketahui bahwa setelah praktik itu kita diwajibkan untuk membersihkan atau membereskan kembali lab seperti semula. Jadi kita ada jadwal untuk membersihkan lab tersebut setelah selesai praktik. Ya, jadi sekian saja untuk di video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.